きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denny akan menceritakan spoiler anime Windbreaker season 3 episode 1. Tapi Dan Anime rangkum kembali untuk memperjelas. Masih tahap belajar dan masih terlihat acak-acakan dari seasonnya ataupun episodenya. Dan Anime coba tata kembali untuk memperjelas yang tidak mengerti. Oke, tak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Cerita terakhir di season 2, setelah Sakura mendengarkan cerita dari Umemiya tentang Bofurin dan juga tentang Yamato Endo dan jika Takeshi itu, dan Umemiya mempercayakan Sakura untuk menghadapi Endo. エンドを任せる。 Dan kini Sakura sudah mulai melatih dirinya. Latihan pertama, Sakura memulai sparring dengan Hiragi. Dan bukan hanya Sakura saja yang berlatih, teman-teman kelas Sakura juga ikut berlatih. Sugiura dengan Enomoto, Kiryu dengan Kusumi, dan Suo berhadapan dengan Kaji. Dan Mirai yang sebagai saksi perairan. Setelah minumannya sudah siap, Mirai memanggil mereka untuk minum dulu. Suo, Kiryu, dan Suge, mereka yang kebetulan haus, lalu mendekatkan Mirai. Mirai lalu mengambilkan minuman untuk mereka. Dari situ mereka lalu mengobrol. Mirai yang heran, di latihan ini hanya Sugista yang tidak ada. Sugi menanggapi, bila dia tadi melihat Sugista di rooftop. Dan menurut Kiryu, mungkin Sugista sedang mencari Umemiya. Mirai mengerti. Akan tetapi, Mirai yang melihat Sakura masih sparring dan terlihat sangat semangat sekali, Kiryu menanggapi tak heran dengan itu, karena Sakura akan mempersiapkan dirinya untuk melawan Endo, dan Sakura itu pasti shock. Sugi juga mengatakan, bagaimanapun pasti Sakura juga shock, karena siapa sangka Bofurin punya latar belakang seperti itu. Dan mungkin mereka semua juga akan ikut menghadapi para legenda itu. Maka dari itu, dengan semangatnya, Sugiura mengajak teman-teman untuk latihan agar kuat. Enomoto yang mengambil minuman sembari mengatakan, yang benar saja, bocah Sakura itu. Sembari Enomoto meminum dan melihat Sakura, mengatakan lagi, sejak datang ke sini, Sakura terlibat banyak masalah. Apa dia memancarkan aura yang mengandung masalah? Mendengar itu, Anse dan kawan-kawan lainnya yang berubah jadi mumi untuk menggoda Enomoto. Anse lalu mengatakan, bila Sakura tidak mengandung masalah karena dia yang mendatangi masalah itu. Itu karena jika Sakura melihat orang yang butuh bantuan dari jauh, Sakura akan langsung membantunya. Dan itulah kenapa dia mendapatkan dirinya dalam masalah, yang berarti Sakura secara keseluruhan, dia itu pria yang hebat. Setelah mendengarkan itu dari Anse, dengan mereka semua yang melihat ke arah Sakura, Enomoto dengan senyum mengatakan, merasa tidak ada yang bisa merubah Sakura. Hiragi yang masih sparring dengan Sakura. Hiragi lalu menyudahi sparringnya. Namun, Sakura masih kekeh ingin bertarung lagi, karena Sakura menganggap tidak ada waktu istirahat, karena si Bajirut Endo itu tidak tahu kapan akan datang. Hiragi lalu mengatakan, apa yang akan terjadi ketika Endo muncul saat kau Sakura kelelahan. Tapi setelah Hiragi mengatakan itu, Hiragi menganggap mustahil jika menyuruh Sakura bersabar ketika Sakura begitu ingin mengalahkan Endo.
Sakura lalu menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan Endo. Karena Sakura tidak peduli siapa yang mau dilawan. Karena Sakura sudah memutuskan bahwa Sakura tidak akan membiarkan teman-temannya diajar. Dan Sakura juga tak bodoh bila Sakura sendiri bisa menolong semua orang. Tapi jika Sakura bisa bertambah kuat, maka Sakura yakin bisa menolong beberapa. Dan Sakura juga tidak tahu kapan Endo akan datang atau apa yang akan dia perbuat. Itulah kenapa Sakura akan mencegah hal yang buruk terjadi. Dan mulai saat ini bukan waktunya untuk berdiam diri. Mendengar ucapan Sakura seperti itu, Hiraki hanya bisa menghela napas. Dan mereka semua hanya bengong melihat Sakura. Namun tiba-tiba Kanji lalu mengajak Sakura untuk sparring dengannya. Teman-teman Sakura juga sparring lagi. Karena Sakura akan melindungi mereka, maka tugas mereka menjaga punggung Sakura. Wah, keren juga Bre. Dan ini memperlihatkan anak-anak Furin lainnya sedang patroli. Namun tak sengaja melihat seseorang yang mempunyai badan tinggi dan memakai kupluk serta baju Furin. Tapi mereka tidak mengenal orang itu siapa. Wah, siapa ya Bre? Setelah keesokan hari, Sakura sudah akan pergi ke sekolahan. Saat perjalanan, Sakura masih kepikiran dengan Kaji. Karena kemarin tiba-tiba Kaji mengajak sparring Sakura. Dan setelah sparring, Kaji juga tak menahan sama sekali. Dan yang paling membuat kesal Sakura, mereka berdua dipisah oleh Hiraki, Mirai dan kawan-kawan lainnya. Yang melihat Sakura, mereka lalu mendekat ke Sakura. Mirai lalu menanyakan ke Sakura bagaimana luka Sakura saat sparring kemarin. Sakura menjawab bila dia baik-baik saja. Luka itu bukan apa-apa. Setelah banyak berbincang, Sugiura punya ide. Sehabis pulang sekolah nanti, Sugi mengajak mereka untuk kembali latihan otot. Namun tiba-tiba Anse dan teman lainnya juga datang mendekat ke mereka. Anse lalu memberitahu ke mereka bila Nyonya di restoran Mojayaki, dia ingin mereka semua berkunjung ke sana. Karena kemarin Anse, Nagato dan Tsuchiya makan di sana. Dan bukan cuma makan saja, Anse, Nagato dan Tsuchiya juga selalu membicarakan tentang Sakura. Mendengar itu, Sakura pun sampai kaget tersipu malu. Dan tiba-tiba lagi, wanita yang bersama Kiryu saat kemarin itu datang menghampiri mereka. Karena wanita itu ingin membalas kebaikan mereka. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu mengasih bingkisan ke Sakura dan teman-teman lainnya juga. Mereka menerima saja. Tapi setelah itu, bukan cuma wanita itu saja. Semua pedagang di kota itu juga ngasih bingkisan untuk Sakura dan teman-temannya. Mereka juga menerima saja. Setelah itu, mereka semua lanjut berjalan ke sekolahan. Dan dari situ, Sakura yang berjalan di belakang melihat teman-temannya ceria tertawa bahagia. Itu membuat Sakura menyadari bila hal itu cukup menyenangkan. Sesampainya di sekolahan, anak-anak Furin lainnya terlihat sampai panik. Ada yang mengatakan bila gawat dan buruk sekali. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi speaker yang sangat keras. Yah, itu adalah suara Umemiya. Umemiya meminta ketua kelas dan wakilnya untuk datang ke lantai atas Bofurin saat itu juga. Mira dan Suo lalu mengajak Sakura untuk cepat pergi ke lantai atas. Sesampainya di atas, semuanya sudah berkumpul. Menurut Mira, suasananya terlihat tegang sekali. Umemi lalu mendekat ke mereka dan lalu mengatakan ke mereka semua, maaf, sudah membuat keributan di pagi ini. Bagaimanapun alasannya, aku memanggil kalian ke sini. Mungkin kalian sudah tahu bila kita
mendapat deklarasi perang dari Yamato Indo. Dalam 2 minggu, Yamato Indo dan timnya akan datang lagi ke kota ini untuk menghancurkan Bofurin. Wah, seru juga ya bre.